Saudara-saudari terkasih, berjumpa lagi dengan saya Romo Andreas Basuki Wagiman, Romo Abbas. Saya mau mengajak untuk merenungkan tentang pendidikan kaitannya dengan kreativitas. Dengan judul Daya Kreativitas dan Sistem Pendidikan dalam Keluarga. Sistem pendidikan baik di sekolah maupun dalam keluarga cenderung membuahkan manusia yang konformistis, mudah menyesuaikan diri, tidak bebas kreatif, dan tidak orisinil. Media komunikasi juga gampang mempengaruhi manusia berperilaku seperti itu. Orang lebih suka mengisi waktu dengan kegiatan-kegiatan pasif seperti menonton TV, video, film, malas-malas, cenderung konvensional, dan tanpa kritis menelan saja slogan-slogan yang mungkin amat klise serta mudah puas dengan kemapanan. Memang sudah banyak disinyalir bahwa sistem pendidikan dan media komunikasi dapat berdampak peredupan daya kreativitas manusia. Sedikit sarjana dengan cetusan kreatif dan para karyawan perusahaan yang kurang mampu berprestasi kreatif. Masyarakat cenderung konformistis dalam kehidupan sosial keluarga dan takut berpandangan yang menyimpang. Padahal menurut Abraham Maslow, kreativitas sungguh merupakan ciri universal yang ada pada setiap dan ciri khusus dan menonjol peranannya untuk mengaktualisasikan diri. Meskipun bukan setiap aktualisasi diri mutlak bersyarat kreativitas. Kenyataan ini amat disayangkan. Betapa ironisnya manakala kreativitas yang semestinya mekar malahan pupus di tengah jalan. Maka orang tualah yang paling mencolok peranannya dalam memulih kembangkan kreativitas tersebut. Alasannya, momen yang paling tepat untuk melaksanakan tugas itu adalah justru pada masa kanak-kanak prasekolah. Sejak masa itu sebenarnya setiap anak memiliki cukup daya kreativitas. Oleh karena itu adalah salah bila ada sementara orang tua yang senantiasa beranggapan bahwa anaknya tidak kreatif atau kurang inisiatif. Bila ada pikiran seperti itu, orang tua tersebut justru perlu merefleksi dirinya. Sistem pendidikan yang bagaimana yang telah diterapkan kepada anak-anaknya. Sistem pendidikan itulah yang lebih memberi andil dalam penghambatan daya kreativitas. Maka dari itu, pertama-tama orang tualah yang mesti menyadari dan berkeyakinan bahwa anak kreatif bukanlah merupakan ras tersendiri. Dan bila kebetulan ada anak-anak yang lebih menonjol, mereka adalah kelompok kecil yang bila tampil mereka daya kreativitasnya dibanding yang lain karena faktor keturunan. Kemudian, dan ini yang lebih penting, orang tua hendaknya yakin bahwa setiap insan di bumi ini diciptakan Tuhan dengan segala keagungan dan keindahan hidup yang melebihi keagungan dan keindahan segala makhluk lain apapun. Sebab Tuhan sudah menganugerahkan segala kemampuan dan bakat kemanusiaan untuk dikembangkan demi kebahagiaan hidupnya.
Lalu tugas orang tua adalah membantu anak dalam ziarah penemuan jati diri, eksplorasi diri, yakni menggali dan menemukan segala bakat dan kemampuan yang masih terpendam terus menerus tanpa boleh menyia-nyiakannya. Selain indah, lebih-lebih manusia adalah juga khalifah yang unik. Tiada manusia lain yang entah siapapun, dimanapun dan kapanpun pernah dan akan menyamainya. Maka seandainya ada manusia yang tidak puas dengan dirinya sendiri, bukanlah berarti dia tidak memuaskan dirinya sendiri, melainkan karena dia belum berusaha semaksimal mungkin untuk mengenal dirinya. Orang hanya bersikap masa bodoh, cuek bebek, dan sebenarnya ini berarti ia kurang menyayangi dirinya sendiri. Seperti telah kita kenal ungkapan, tak kenal maka tak sayang. Cara membantu penemuan diri ini adalah dengan menyayangi anak-anak. Inilah tugas orang tua yang amat penting. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana agar anak mampu menyayangi dirinya sendiri. Untuk itulah orang tua perlu memberikan motivasi dan stimulus sedemikian rupa sehingga anak mampu bermental mandiri. Dalam hal ini tidak baiklah orang tua terlalu campur tangan terhadap anaknya, apalagi terlalu menuntut kesempurnaan, mengharapkan begitu banyak atau terlalu menginginkan apa yang dilakukan atau dikerjakannya senantiasa berhasil baik. Hal ini perlu dihindarkan agar anak tidak menjadi perfeksionis yang pada saatnya bisa membawa frustrasi, karena dengan itu kemungkinan peluang kegagalan akan lebih besar. Orang tua justru berusaha untuk menghindarkan sikap anak yang terlalu menuntut cinta, hormat, kekaguman, sambutan, atau pujian, supaya anak tidak senantiasa merasa dikejar-kejar kekurangan dalam dirinya, karena harapan terlalu tinggi dan sukar didapatkannya. Bila hal ini terjadi, akibatnya lalu ibarat orang yang bertanding selalu kalah hingga mudah cemas, sedih, dan murung. Dan kalau terus-menerus berlarut-larut akan mengakibatkan rasa rendah diri atau minder. Bila sudah sampai pada titik ini, cepat atau lambat daya kreativitasnya akan semakin padam. Berusaha mendapatkan perhatian, cinta, hormat, pujian, sambutan, atau kekaguman dari orang lain dengan demikian bukan berarti selamanya jelek. Semua itu baik asal berpangkal pada realitas yang benar dan konkret, misalnya prestasi yang telah diraihnya. Mencari perhatian, kekaguman, dan sebagainya itu salah apabila tidak melalui cara yang sewajarnya. Sikap seperti ini bukan lagi kebanggaan, melainkan kesombongan dan tanpa berpijak pada kenyataan dirinya. Situasi batin yang sebenarnya dari individu yang demikian adalah rasa rendah diri. Ini suatu pertanda ketidakmampuan menerima diri apa adanya, sehingga mengalami ketidakseimbangan pribadi yang jelas-jelas bukan ciri individu yang kreatif. Sampai di sini barangkali kita sudah memiliki gambaran sistem pendidikan yang bagaimana yang mampu mengembangkan daya kreativitas anak. Tanpa disadari, orang tua seringkali jatuh ke dalam salah satu dari dua ekstrem pendidikan anak,
Ekstrem yang satu adalah otoriter, wujudnya muncul ke permukaan dalam perilaku yang sewenang-wenang, penuh kuasa demi wibawa, sulit mendengar, murah nasihat, kurang memberi perintah, suka memberi perintah dan larangan, tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus ini, harus itu, dan sebagainya. Walaupun kenyataannya sikap seperti ini lebih mudah menyebabkan anak menderita tekanan batin, namun di lain pihak orang tua sungguh-sungguh bermaksud baik. Dan justru karena begitu sayangnya kepada anak, sehingga jangan sampai terjadi si anak salah langkah. Tanpa sadar dengan memberlakukan sistem ini sama saja dengan sedang menjalankan aksi pemadaman daya kreativitas anak. Memang ada kalanya anak yang diperlakukan demikian orang tuanya lalu memberontak dan sampai berkendung, hidup mandiri dan sukses. Sebab setiap anak pada hakikatnya senang pada kebebasan, penuh elan vital, kreativitas, aktivitas yang membutuhkan keleluasaan, kelugasan, dan jawaban-jawaban orang lain. Namun kultur ketimuran yang halus lebih mengagungkan keharmonisan dan keserasian. Unggah-ungguh sopan santun lebih mengurungkan niat untuk berani memberontak dan radikal-radikalan tanpa berbekal kemandirian dan kepercayaan diri yang matang. Sedangkan yang ekstrem lain adalah sistem pendidikan yang permisif. Sebaliknya dari sistem otoriter, sistem ini lebih suka membebaskan serba keserba-bolehan dan kurang sekali memberikan batasan-batasan. Sikap mereka ini juga mau menunjukkan betapa sayangnya orang tua kepada anak-anaknya, tidak mau menyulitkan anaknya dan terlalu gampang memenuhi segala keinginan dan kebutuhannya, termasuk dalam hal material. Orang tua yang demikian mungkin dikarenakan sewaktu anak-anak dididik dengan sistem otoriter, sehingga pengalaman yang pahit itu tidak ingin menimpa juga pada anaknya. Namun apa yang terjadi? Anak menjadi manja, kurang mandiri, pasif, dan kurang inisiatif karena semuanya telah tersedia atau gampang diperoleh, sehingga merasa tidak perlu banyak berusaha serta tanpa kreativitas tentunya. Apabila si anak gagal dalam perjuangan, entah studi atau hal lain, orang tua begitu mudah memaafkan dan membela. Demikian pula sikap anak terhadap dirinya. Anak yang demikian kelak akan bersikap keserba-bolehan dalam banyak hal yang dapat pada gilirannya bisa bejat moralnya dan gagal dalam hidupnya. Lalu sistem pendidikan yang bagaimana yang lebih menguntungkan dalam mengembangkan kreativitas? Paling ideal adalah sistem demokratis. Dalam sistem ini perbedaan antara orang tua dan anak bukanlah suatu yang tabu dan bukan yang mustahil bisa muncul. Tidak perlu dilarang atau juga tidak jelek, hanya perlu dialog yang sehat. Pola perilaku dalam relasi antara anggota keluarga secara singkat dapat dirumuskan dalam 3 kata: asih, asah, dan asuh. Dalam suasana seperti itu, suasana yang bebas dan terbuka, memungkinkan tumbuh mental untuk mampu berpikir ke segala arah, divergence thinking, sehingga ada kemampuan untuk bermain-main dengan ide sampai melihat jalan pemecahan suatu masalah atau jawaban yang mungkin. Dalam suasana tanpa tekanan, orisinalitas jati diri akan tampil padanya. Orisinalitas yang tampak dalam potensi
untuk menelurkan ide kualitatif atau cara berpikir yang tidak lazim namun efektif dan efisien sehingga mampu menimbulkan kejutan atau surprise. Pribadi yang demikian itu lebih menyukai kerumitan, kompleksitas daripada kesederhanaan, simplicity, tantangan daripada kenyamanan, dengan latar belakang yang merangsang stimulating background, antara lain dengan terutama lewat pendidikan dalam keluarga. Sosok seperti tak kenal menyerah, senang kerja keras, berdedikasi, berpembawaan tenang di tengah kekacauan, tanpa takut gagal dan memiliki individualitas yang kuat. Individualitas bukan buruk, individualisme lah yang buruk. Malah masyarakat kita memerlukan tokoh-tokoh yang demikian. Dan barangkali perlu kita ingat, manusia pada hakikatnya bukan hanya makhluk sosial, tetapi pertama-tama adalah dirinya sendiri, yaitu individu. Hal ini selaras dengan Pancasila dan UUD 45 yang tidak terjatuh dalam satu ekstrim, yaitu sosialisme atau individualisme. Sosialisme menekankan kesosialan dan bukan kapitalisme yang mementingkan individualitas manusia saja, melainkan keduanya serentak. Dan hanya manusia yang seperti itu mampu menjadi sumber insani dan modal dasar dalam pembangunan. Manusia-manusia yang bukan hanya menerima nilai-nilai, receiving values, tetapi lebih-lebih mampu menciptakan nilai, creating values, dan bukan diubah oleh situasi, tetapi mengubah situasi. Manusia-manusia seperti itu lebih sulit agaknya dihasilkan oleh sistem pendidikan yang terlalu otoriter atau terlalu permisif, dan lebih mungkin dalam sistem pendidikan anak yang demokratis. Akhirnya sekali lagi saya menekankan ini. Pertama-tama adalah tugas orang tua. Orang tua adalah pendidik yang pertama dan utama. Bukan berarti saya sebagai guru membela kawan-kawan seprofesi untuk lepas tanggung jawab. Saya dulu pernah menjadi guru baik di SD, SMP maupun SMA. Tugas kami hanyalah mengembangkan pendasaran yang telah ditanamkan oleh orang tua si anak. Harapan kami, para guru, saya di Komisi Pendidikan, semoga banyak anak didik yang dididik dalam keluarga dengan sistem pendidikan yang menguntungkan. Tuhan memberkati kita. Amin.